subscribe to my channel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abel Saragi dengan NIM 5243530010. Saya dari kelas Teknik Elektro A. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban saya, yaitu latihan soal tentang penyiaran setengah gelombang satu fasa dan gelombang penuh satu fasa dalam mata kuliah Elektronika Daya. Langsung saja kita masuk ke soal pertama, yang dimana di sini diketahui sebuah rangkaian penyiaran setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs 220 sin 100 Vt dengan beban resistornya yaitu 10 ohm, dan ditanya yaitu adalah yang pertama, hitunglah nilai tegangan keluaran rata-rata atau VDC-nya pada beban. Kedua, tentukan nilai arus rata-rata atau IDC-nya yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, dapat kita ketahui ini adalah soal yang disuruh untuk menganalisis matematisnya, yang dimana pada soal nomor 1 ini kita langsung masuk saja untuk mencari IDC-nya ataupun keluaran DC-nya, yaitu tegangan maksimum dibagi Pi, dimana tegangan maksimumnya kita ketahui 220 dibagi 3,14 Pi-nya, yaitu berarti PDC-nya ataupun keluaran rata-ratanya sebesar 70,063 volt. Itu untuk VDC-nya. Sedangkan untuk IDC-nya itu tegangan IDC yang sudah kita dapat tadi langsung dibagi oleh bebannya ataupun resistornya, yaitu 10 ohm. Nah, di sini 70,063 dibagi 10 sebesar 7,0063 ampere. Nah, itulah dia untuk soal nomor 1. Selanjutnya pada soal nomor 2, di sini diketahui berdasarkan rangkaian pada soal nomor 1, rangkaian nomor 1 tadi, jika diketahui terdapat jatuh tegangan pada dioda sebesar 0,7 volt. Yang ditanya yaitu analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Nah, di sini kita ketahui diodanya, drop dioda itu 0,7 volt, dan untuk mencari tegangan, kita mencari untuk tegangan maksimumnya dulu setelah drop terhadap dioda. Nah, rumusnya itu tegangan maksimum dikurang tegangan drop pada dioda, dimana tegangan maksimum tadi pada soal nomor 1 yaitu 220 dikurang 0,7, maka hasilnya 219,3 volt. Itu adalah tegangan maksimum setelah melewati dioda. Jadi tegangan rata-rata yang baru setelah melewati dioda yaitu VDC sama dengan 219,3 dibagi Pi-nya 3,14, yaitu sebesar 69,8 volt. Sehingga penurunan tegangannya tadi dari sebelum drop ataupun sebelum melewati dioda dari dari yang awalnya 70,063 volt pada soal nomor 1, setelah melewati dioda jadi tinggal 69,8 volt. Jadi sehingga penurunan tegangan pada rata-ratanya sekitar 0,263 volt. Sedangkan untuk kondisi idealnya pada dayanya, pada daya DC sebelum drop yaitu Pi kuadrat DC dibagi bebannya, tadi Pi-nya adalah 70 kuadrat yaitu 4900 dan dibagi 10 menjadi 490 watt. Ini adalah daya sebelum terjadi drop diodanya. Selanjutnya kondisi pada drop diodanya yaitu 0,7 volt tadi, dia dari tegangan VDC nya tadi 69,8 itu pangkat 2 menjadi 4872,04 dibagi 10, yaitu bebannya menjadi 487,2 watt. Nah, ini adalah perbandingan antara kondisi awal dioda idealnya yaitu 490 dan setelah drop menjadi 487,2 watt. Selanjutnya pada soal ketiga yaitu sehingga delta P nya ataupun selisih dayanya
dari kondisi sebelum drop, yaitu 490 watt dikurang 487,2 watt sebesar 2,8 watt penurunan dayanya. Jadi di sini saya simpulkan adanya jatuh tegangan pada dioda sebesar 0,7 volt ini menyebabkan tegangan DC rata-rata dan daya keluaran rangkaian penjara setengah gelombang sedikit menurun dibandingkan kondisi dioda ideal. Namun karena nilai tegangan sumber jauh lebih besar daripada tegangan jatuh dioda, penurunan daya dan efisiensi yang terjadi sangat kecil, sehingga pengaruh drop dioda terhadap kinerja rangkaian relatif tidak signifikan. Selanjutnya masuk ke nomor 3, di mana di sini sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari penggunaan penyarahan setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Adapun kelebihannya yaitu rangkaiannya sederhana dan murah, yang dimana hanya membutuhkan 1 dioda sehingga biaya komponen dan perakitan rendah, dimana ini cocok juga untuk dilakukan pada aplikasi industri kecil. Kelebihan yang kedua yaitu perawatannya mudah karena jumlah komponennya sedikit, karena bisa jadi kemungkinan kerusakannya itu sangat kecil. Kekurangannya yaitu adalah efisiensinya rendah, hanya memanfaatkan setengah periode gelombangnya saja sehingga daya keluaran lebih kecil. Yang kedua, ripple atau riak tegangan besar. Nah, pada tegangan setengah gelombang ini, ripple atau riak tegangannya memang sangat besar, karena itu kita memerlukan filter agar dia stabil. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal untuk penyara gelombang penuh, dan dimana diketahui suatu sistem memerlukan tegangan searah yang stabil dibandingkan penyara setengah gelombang. Dimana ditanya, jika menggunakan penyara gelombang penuh tipe jembatan dengan input 220 VRMS, hitunglah nilai tegangan puncak atau keluarannya dan tegangan rata-ratanya atau PDC-nya. Langsung saja kita masuki, yaitu VRMS-nya tadi ketahui 220, maka untuk mencari tegangan maksimumnya yaitu masukkan rumusnya ya, akar 2 dikali VRMS. Akar 2 itu adalah 1,414 dikali 220, jadi tegangan maksimumnya yaitu adalah 311 volt. Sedangkan untuk tegangan DC-nya, rumusnya itu 2 dikali tegangan maksimum dibagi pi-nya. Tegangan maksimumnya tadi 311 dikali 2 yaitu 622, dan dibagi pi-nya 3,14. Jadi VDC-nya 198 volt. Nah, selanjutnya di sini pada soal nomor 2 kita disuruh menganalisis filter, di mana diketahui pada rangkaian penyara gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter C secara paralel dengan beban R. Yang ditanya, jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau ripple, voltage. Yang kedua, apa yang terjadi pada nilai PDC jika nilai kapasitansinya konduktor diperbesar, jelaskan alasannya. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, kapasitor yang dipasang paralel dengan beban akan mengisi saat tegangan penyara mencapai puncak dan kemudian melepaskan muatan ketika tegangan muatan turun. Proses ini membuat tegangan pada beban tidak turun sampai 0, tetapi tetap mendekati nilai puncaknya. Akibatnya bentuk tegangan keluaran menjadi lebih halus dan nilai tegangan riak menjadi lebih kecil. Yang dimana kita ketahui kapasitor itu seperti baterai, tapi dia tidak bisa menyimpan banyak dan dia tidak bisa bertahan lama karena dia hanya menyimpan untuk waktu sementara, ataupun dia jika tegangan sumber dimatikan, maka dia akan mengeluarkan tegangan secara perlahan sampai habis. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansinya konduktor diperbesar? Nah, pengaruh jika nilai kapasitansi diperbesar, maka kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik semakin besar sehingga tegangan turun lebih lambat. Saat periode pelepasan muatan, hal ini menyebabkan tegangan riak semakin kecil dan nilai tegangan puncak rata-rata atau PDC-nya menjadi lebih tinggi serta lebih mendekati tegangan keluaran, sehingga semakin besar kapasitansi semakin stabil juga tegangan DC yang dihasilkan. Berarti semakin besar kapasitor yang nilai kapasitornya, maka semakin besar juga kapasitor itu dapat menyimpan tegangan untuk sementara. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu studi kasus. Sebuah perangkat elektronika sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple
minimal. Antara setengah gelombang dan gelombang penuh, manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi daya. Nah, di sini saya berikan jawaban saya, yaitu penyara gelombang penuh lebih efisien dibandingkan penyara setengah gelombang untuk perangkat elektronik sensitif yang membutuhkan riak kecil. Dimana hal ini karena pada penyara gelombang penuh, kedua setengah siklus tegangan AC dimanfaatkan untuk menghasilkan daya DC, sehingga daya yang terbuang selama setengah periode tidak terjadi. Akibatnya, efisiensi penyara gelombang penuh secara teoritis dapat mencapai sekitar 81,2%, sedangkan penyara setengah gelombang sekitar 40,6%. Selain itu, arus yang mengalir lebih merata pada penyara gelombang penuh, sehingga rugi-rugi daya pada transformator dan komponen rangkaian menjadi lebih kecil, serta tegangan riak lebih rendah. Oleh karena itu, untuk aplikasi yang membutuhkan suplai DC stabil dengan kerugian daya minimum, penyara gelombang penuh merupakan pilihan yang lebih efisien. Nah, sebelumnya pada penyara setengah gelombang tadi sudah saya sampaikan, di mana di situ sangat memiliki riak yang sangat besar, sehingga untuk efisiensi yang lebih bagus untuk perangkat elektronika, makanya penyara gelombang penuh sangat lebih efisien dibandingkan setengah gelombang. Mungkin itu saja penjelasan saya dari latihan soal mata kuliah elektronika daya. Jika ada kata-kata saya ataupun penyampaian saya dalam menjelaskan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.